Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada saudara-saudaraku, pada Bapak Ibu yang hobi budidaya ikan gurame, pada sore hari ini akan kita sampaikan cara budidaya ikan gurame yang menurut kami benar. Karena setiap orang berbeda-beda caranya, saudara-saudaraku. Ada yang menggunakan cara ini, cara itu, tapi tujuannya yang jelas untuk meraih keuntungan dari modal yang sedikit mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi bermacam-macam orang punya cara dan gaya. Nah, gaya kami dan cara kami seperti ini, Bapak Ibu. Pertama-tama kita harus siapkan kolamnya dulu. Walaupun kolamnya tidak harus tanah, tapi menggunakan tembok. Yang penting jangan sampai kekeringan. Karena kalau kekeringan nanti ikannya menjadi mati dan kurang sehat. Kedalaman air itu minimal 40, 45, 50 dan sedalam-dalamnya. Makin dalam makin baik untuk ikan gurame. Memang ikan gurame ini tidak butuh air yang bersih. Kenapa? Dia tergolong ikan yang penakut, yang malu-malu. Jadi kalau ikannya biru, gelap, dia suka dengan warna karena tidak terlalu kelihatan. Nah, ini untuk membudidaya ikan gurame. Kacang godok seperti ini menjadi makanan dia tatkala kita lupa memberi makan. Tapi kadangkala kalau kebanyakan juga bermasalah, karena dia akan kesulitan dalam mencari oksigen. Ini akarnya nanti dimakan oleh si ikan apabila kita terlambat dalam memberi makan ikan. Jadi pada Bapak Ibu, apabila ingin berbudidaya ikan gurame, maka yang perlu kita sampaikan kolamnya dulu, kedalamannya, baik kolam tanah maupun kolam tembok, tidak masalah. Kalau kolam tembok ini mungkin dalam mencegah penyakit ini lebih mudah, dalam pencegahan penyakit ini lebih mudah daripada kolam yang tanah. Karena lumpurnya, kalau kolam tanah ini kadang-kala kalau lama tidak dibuang akan menjadi penyakit. Tapi kalau kolam tembok kita tenggelamkan, kita keringkan saja dengan sinar matahari, maka bakteri dan kuman yang ada di dalam kolam itu akan mati. Jadi kepada Bapak Ibu perlu kita sampaikan memberi pakan daun tales yang lebar maupun daun tales yang kecil. Kalau bisa jangan langsung dimasukkan, supaya getahnya tidak masuk ke dalam kolam, terutama daun tales yang sente ataupun yang daun lebar. Kalau langsung kita masukkan, nantinya akan menjadi gatal airnya, karena getahnya itu sangat gatal dan akhirnya si ikan selalu dekat pinggiran tembok-tembok, airnya terkelupas siripnya dan menjadi sakit. Ini yang perlu saya kasih tahu, karena yang sudah saya alami seperti itu. Jadi jangan langsung dimasukkan, tapi diendapkan dulu ataupun 2 jam 3 jam. Kalau perlu tangkainya itu yang tidak dimakan itu segera diangkat dari kolam, karena nanti akan menimbulkan penyakit buat si ikan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini pada pemirsa setia budi ikan, khususnya ikan gurame, caranya seperti itu menurut kami. Sebenarnya ikan di sini nih banyak, cuman tadi udah dikasih makan, jadi udah kenyang, jadi agak males-males. Males, makanya ini saudaraku, kalau panen ini hampir 1 ton. Sudah. Ini yang perlu saya sampaikan kepada setiap ikan. Ikan gurame itu banyak jenisnya, saudaraku. Jenisnya banyak, ada gurame Prancis, gurame soang. Nah, tapi yang paling terkenal sekarang ini adalah gurame soang. Kenapa dia cepat besar, saudaraku? Keuntungannya
sebenarnya besar saudara gurame ini. Karena apa? Kalau dia ini untuk orang hajatan ini, satu biji itu sampai 250 saudaraku, yang besar. Tapi kemarin beli 1 juta dapat 4 biji saudaraku, karena untuk hajatan tahun baru. Itu mahal lagi saudaraku ikan ini, per kilonya bisa 70. Tapi tergantung tempatnya ya saudaraku ya. Ini tempat kami, kita bersungguh-sungguh ya saudaraku, insya Allah. Sebenarnya ikan itu di sana itu saudaraku malu mau dekat ke sini. Nah, malu dia dekat sini saudaraku. Oh itu kalau masalah penyakit, apapun penyakitnya, kirim ke kolom komen ini saudaraku, nanti insya Allah kita sampaikan obatnya. Baik obat menggunakan dari Dinas Pertanian maupun dari obat yang ada di sekitaran kita, di alam kita. Banyak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala obat-obatan menggunakan daun menggunakan buah mengkudu maupun daun pepaya, dan kalau ini menggunakan putrawali ataupun menggunakan antibiotik buat manusia, penisilin maupun super tetra. Bisa untuk obat ikan apabila mengalami sakit, terkelupas kulitnya, ataupun karena dia terbentur sesuatu benda keras di sekitaran kolamnya saudara ya. Nah, kalau dia ini kalau kaget tuh loncat saudara, wah gitu, jatuh ke tembok kan luka siripnya. Nah, nanti dia akan mengambang di pinggir itu, kita serop, kita obatin. Nah, seperti itu cara-cara kami yang sudah kita alami di sana itu saudaraku. Dia agak malu-malu mendekat ke sini. Nah, ini. Nah, saudara, kita sampaikan, menjaga wajada, sungguh-sungguhlah kau, maka akan mendapatkan ia. Nah, itu saudara. Gila ya saudaraku ya. Nah, ini beda lagi saudaraku. Ini beda lagi. Ini adalah nila. Kalau kita ini hanya memelihara satu jenis, nanti penjualannya kita repot saudara. Kalau di sini lele ada, belut ada, patin ada. Nah, ada pergerakan saudaraku. Di sana ada pergerakan. Oh, di sana ada perlawanan saudaraku. Nah, kita fokus ke gurame dulu ya saudaraku ya. Nah ini, kalau sana itu belut saudaraku, ujung sana itu. Oh, itu. Wah, alhamdulillah sana saudaraku. Hanya dia di sana saudaraku. Juga di sini saudaraku sebenarnya. Sini dia. Janganlah mendekat dengan kita saudaraku. Dekat dengan kita. Nah ini saudaraku. Coba kita ambil di tengah-tengahnya ya saudaraku. Kadang-kadang ada yang soang yang besar nih saudaraku. Nah, di situ. Wah di situ. Saudaraku. Besar tadi saudaraku. Besok kita sampaikanlah cara bagaimana menetaskan ikan patin maupun ikan gurame ya saudaraku ya, konten yang akan datang, supaya kami bisa bermanfaat. Nah ini, gerakannya saudaraku, saring tadi sana saudaraku, nih goyang di sini, cenggodoknya bergoyang. Oh banyak ke sana saudaraku. Nah tuh. Ini kan rame besar gitu. Memang pemalu kan, gurame ini pemalu. Tapi kalau sudah ada makanan di atasnya cepat dia makan.
Kalau ini cepat sekali nih makannya. Wala ini rakus nih. Baru dikasih makan lagi. Beda dengan gurame saudara. Senang betul ini makan ini. Aduh, makanya. Ini ya saudara, sebentar ya saudara ya. Ini apapun usahamu insya Allah akan bersungguh-sungguh. Mau ikan nila, mau ikan lele, mau ikan patin, mau apa aja. Itu kucing saudara. Kucing ini tidak dimakan tapi tidak terlalu banyak. Jadi apa yang dimakan manusia sama Allah dibuat lebih cepat. Lebih cepat bertelur, lebih cepat besar. Kambing setiap tahun kita potong Idul Adha, tidak habis-habis. Begitu juga sapi. Kucing tidak ada yang makan dagingnya, mati saja kita tidak pernah lihat, jarang lihat. Karena dibuat tidak lebih banyak ya Allah. Jadi sayangilah yang ada di bumi, dan saya yang ada di langit menyayangi kita sudah. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah jauhkan dari penyakit dan musibah, ya Allah. Dengan doa selamat dan doa tolak bala, ya Allah. Semoga yang nonton, ya Allah, dikabulkan segala hajatnya, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa atwa'ita isab, ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'ah wal kasa'ah wal munkaro wa suyufal muqtalibada wa sadaida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hadahasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Allah hadini wa ala kulli hadin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.